Halo guys, kembali lagi di Dendi Hendradi Channel. Kok gelap? Oh iya lampunya. Nah, kita ulang. Halo guys, kembali lagi di Dendi Hendradi Channel. Perkenalkan, nama saya Imadi Dendi Hendradi, salah satu mahasiswa Fakultas Teknik di Universitas Jember dengan NIM 1919110301135. Nah, pada kali ini saya akan membawakan materi tentang pengukuran bidang terhadap konstruksi bangunan sederhana. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus. Kicau! Oke guys, sebenarnya banyak perhitungan yang bisa kita lakukan dalam perhitungan datar pada konstruksi bangunan sederhana. Salah satunya perencanaan pemasangan keramik, perencanaan pemasangan paving, dan perhitungan luas lahan. Nah, pada kali ini saya akan mengaplikasikannya di pemasangan keramik atau perencanaan pemasangan keramik agar kita dapat memprediksi berapa banyak keramik yang akan kita gunakan dalam pemasangan lahan tersebut. Fungsinya agar tidak terjadi pembengkakan biaya saat kita melakukan pembangunan. Oke, bagaimana keseruannya? Ikuti saya terus. Oke, pada kali ini saya akan mengaplikasikan perhitungan datar sederhana di tempat saya sendiri. Bagaimana keseruannya? Ikuti saya. Nah, saya mengaplikasikan perhitungan tersebut kalau di Bali namanya Bali Bengong. Ikuti saya kameramen. Tadi saya sudah membentangkan sebuah meteran. Setelah saya hitung lebar dari bangunan ini atau Bali Bengong ini sepanjang 3 meter. Nah, bisa dilihat bentuk bangunan ini yaitu persegi. Jadi panjangnya pun otomatis 3 meter. Nah, sudah saya hitung juga jumlah granit yang digunakan adalah 25 piece. Nah, sekarang saya akan membuktikan apakah perhitungan saya sama persis seperti yang ada di lapangan atau yang di tempat ini, atau bisa dibilang apakah perhitungan saya akan mendapatkan 25 piece juga. Bagaimana kelanjutannya? Penasaran tidak? Pasti penasaran dong. Ikuti saya. Oke, pada kali ini kita akan membuktikan apakah hasil perhitungan saya sama dengan apa yang terjadi di lapangan barusan. Pertama kita gambar sebuah persegi, karena lahannya tadi berbentuk persegi guys. Anggap persegi ya, anggap persegi. Yang lebarnya 3 meter, panjang dan lebarnya adalah 3 meter kali 3 meter. Yang kalau mana kita ubah jadi senti, hasilnya 300 cm dikali 300 cm. Nah, selanjutnya panjang dan lebar granit yang kita gunakan sebesar 60 cm kali 60 cm. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah menghitung lebar lahan dibagi dengan lebar granit. Jadi 300 cm dibagi 60 cm. Hasilnya kita coret-coret, kita mendapat hasil 5. Oke. Begitupun dengan panjangnya juga. 300 panjang lahan dibagi dengan panjang granit. Kita bagi, coret-coret, hasilnya 5. Nah, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah panjang dan hasil panjang atau lebar tadi kita kalikan, jadi P kali L. Jadi 5 kali 5 sama dengan 25. Sama bukan? Tentunya sama. Jadi kesimpulan yang kita tarik di sini, granit yang digunakan sebanyak 25 piece. Yang dimana artinya perhitungan ini dapat digunakan atau dapat difungsikan sebagai untuk mengetahui berapa banyak keramik atau granit yang kita akan gunakan dalam pemasangan suatu lahan. Jadi harus kita ukur dulu lahannya, baru kita tentukan dengan rumus seperti ini. Oke, terima kasih. Kecau. Oke guys, itu tadi hasil perhitungan yang telah saya lakukan. Hasilnya sama bukan dengan yang apa kita lihat di lapangan tadi? Nah, jadi rumus itu dapat kita gunakan saat ingin memasang keramik di suatu tempat agar kita bisa memprediksi berapa piece keramik yang akan kita gunakan.
untuk menanggulangi pembengkakan biaya yang terjadi di saat kita melakukan pembangunan. Lumayan, hitung-hitungan lumayan sih buat penghematan. Selanjutnya, saya akan mereview sebuah pemasangan paving di suatu desa di Jawa Barat. Nah, bagaimana keseruannya? Ayo, ikuti terus. Oke, kita bakal mereview video pemasangan paving blok. Nah, bisa dilihat teman-teman, sebelum pemasangan paving, hal yang pertama harus dilakukan biasanya itu kita harus meratakan tanah yang akan dipasangi paving atau lahan yang akan dipasangi paving. Jadi tanah di lahan tersebut harus rata supaya pavingnya datar itu, tidak bergelombang seperti itu. Oke, ini di desa mana ya? Itu hasilnya diratakan lagi dengan kayu supaya bagus hasilnya. Nah, terlihat di sana tadi ada yang membawa tali kan, itu kalau apa ya bahasanya, tali sepat, tali untuk mal supaya lurus. Nah, itu ada yang membawa patok kayu, bapak-bapak yang pakai baju putih coklat itu pakai tali. Nah, tali ini difungsikan sebagai pembatas atau bagaimana ya, agar lurus. Itu terlihat ada 2 patok di sana. Bapaknya sangat bersemangat. Nah, ini pemasangannya menggunakan metode miring atau metode silang biasanya dibilang kalau di tukang-tukang. Nah, bisa dilihat lagi. Kenapa namanya talinya harus kena dengan sudut salah satu pavingnya, agar pemasangan paving tersebut dari depan sampai belakang itu bakal lurus. Bisa dilihat teman-teman, tuh bisa dilihat tuh kan, berarti sudutnya itu pasti kena garis talinya. Nah, itu sebagai, kalau kita ngomongnya sih mal, sebagai batas lurusnya. Usahakan juga kerikil-kerikil yang ada di sekitar daerah pemasangan paving juga dihilangkan agar hasilnya sempurna. Digunakan kayu juga, patok sebagai lurus. Nah, ini di sana di daerah itu masih sifatnya gotong royong, masih bagus masang paving gotong royong. Itu berusaha diluruskan lagi agar itu tadi tujuannya dipukul-pukul atau ditahan pakai palu supaya pavingnya itu dengan tanah menekan dengan kuat. Jadi jika besok dilewati oleh beban berat seperti anggaplah motor, mobil, itu masih kuat. Terus apa lagi ya, loh, kan setiap sudutnya itu, nah bisa teman-teman lihat, nah setiap sudutnya itu benar lurus terkena tali mal tersebut atau tujuannya agar lurus terus sampai pemasangan terakhir gitu kawan-kawan. Sangat menarik. Nah, terus paving yang bentuk segitiga itu bertujuan untuk mengunci paving-paving yang di tengah. Jadi kalau biar gimana gini ya, tujuannya itu biar
nggak lari-lari gitu loh anunya. Paving yang di tengah, paving yang kotak itu lari dalam artian lepas dari kawanannya gitu. Itu juga ada paving untuk batas jalan itu, untuk pembatasnya ya, yang besar dan benar dipukul-pukul lagi. Coret pecah ngono ya. Tuh. Nanti kalau jadi hasilnya seperti ini. Oke, itu aja sih. Oke guys, itu di video dari saya. Tadi di video saya sudah menjelaskan tentang pemasangan keramik dan pemasangan paving. Nah, kalau teman-teman ada saran atau masukan untuk saya, silakan tinggalkan di komen. Kita buat dunia teknik di Indonesia semakin bagus lagi. Sebelum saya tutup, saya punya pesan juga untuk teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, karena pandemik ini belum berakhir. Saling menguatkan satu sama lain, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata selama video ini, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ciao.